Tema khotbah saya sore malam hari ini Bapak Ibu adalah siapa Anda di dalam Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita mengerti siapa kita di dalam Tuhan? Dan dari mana asal kita sebelumnya? Apa status kita sebelumnya? Bapak Ibu semua yang terkasih, kita butuh mengerti satu hal. Siapa kita di dalam Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita mengerti saya ini siapa, itu membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Tetapi orang yang tidak mengerti jati dirinya, orang yang tidak mengerti siapa dirinya, dia tidak akan berani bertindak dan dia tidak bisa melakukan sesuatu karena dia tidak tahu siapa dirinya. Nah, saya berikan satu contoh Bapak Ibu. Kalau saya sebagai seorang guru, maka yang saya lakukan apa? Berkebun. Siapa? Apa? Bu Jesi, apa tugas saya? Mengajar, betul ya. Kalau saya seorang dokter, maka tugas saya adalah mengobati orang. Jadi otomatis ketika kita mengerti siapa kita akan tahu apa yang harus kita perbuat, tindakan kita seperti apa. Bapak Ibu, orang yang mengerti statusnya akan membuat cara dan pola hidupnya seperti statusnya tersebut. Kalau seorang raja, dia tidak mungkin duduk di kaki lima santai-santai sambil ngerokok begitu. Atau dia seorang presiden, pejabat tinggi negara, itu nggak mungkin. Karena apa? Statusnya adalah seorang pejabat negara. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama siapa sih saya, Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Karena tidak sedikit orang bingung apa yang harus kita lakukan. Karena dia tidak mengerti dia siapa. Banyak orang sibuk mengurusi orang lain karena tidak mengerti tugasnya apa. Banyak orang bertindak tidak semestinya karena tidak tahu dia itu siapa. Nah, malam hari ini saya berharap kita semua akhirnya semakin mengerti siapa saya, siapa kita di dalam Tuhan. Mari kita baca Roma 18 ayat 15. Roma 18 ayat 15. Roma 8, 15. Roma 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Pertama kita harus mengerti bahwa ketika kita di dalam Tuhan, yang diberikan bukanlah roh perbudakan. Tetapi roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Jadi pegang status ini baik-baik. Siapa kita? Saya ulang sekali lagi. Yang sadar dirinya anak Allah harus nyebut anak saya anak Allah. Siapa kita? Amin. Haleluya. Bapak Ibu, satu hal yang harus kita mengerti. Bahwa saya, Bapak Ibu Saudara semua, ketika kita terima Yesus, maka kita semua punya status anak Allah. Di sini Bapak Acan gak bisa berkata, oh, saya bukan anak Allah, saya kakek Allah karena udah tua. Tidak. Kita semua sama statusnya adalah anak Allah. Tidak peduli umur-umur seberapa, mau muda, tua, semua kita di sini adalah anak-anak Allah. Nah, tetapi sebelum menjadi anak Allah, ada satu status yang melekat dalam diri kita. Bahkan status ini seringkali terbawa-bawa ketika kita sudah menjadi anak Allah. Nah, dikatakan adalah roh perbudakan.
Bapak Ibu, patut kita ketahui bahwa sebelum kita menjadi anak Allah, kita ini adalah budak. Diperbudak oleh siapa? Dosa. Nah, Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus menebus kita di kayu salib, dan kemudian sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita ini adalah budak. Bapak Ibu, saya kaget ketika pertama kali saya datang ke Pontianak. Saya baca satu label Cafe Budak Pontianak. Nah, pada saat itu saya belum mengerti budak itu di sini artinya apa. Jadi saya bilang, wah gila ya, kasar banget ya kafe budak. Berarti di Pontianak ini banyak budaknya. Karena pada dasarnya budak itu adalah apa? Suruhan jongos. Yang tidak ada nilainya sama sekali. Yang disuruh-suruh. Jadi ketika saya pertama kali datang, saya baca di Tanjung Hulu itu ada kafe budak Pontianak. Terkejut saya lihatnya. Wah gila nih, kafe budak berarti yang ke situ budak semua. Nggak ada yang tuan masuk ke kafe itu. Semua budak. Ternyata kalau di Pontianak budak itu artinya anak-anak. Tanya budak tuh. Budak tuh yang ngambil. Awal ketika saya mengerti kata-kata itu saya ketawa. Karena saya pikir budak itu adalah makna aslinya bahwa budak itu adalah hamba, suruhan. Tetapi di dalam status ini, sebelum kita diterima, sebelum kita diadopsi oleh Tuhan, kita ini adalah budak. Karena kita diperbudak oleh dosa. Nah, Bapak Ibu, di luar Kristus, perhatikan baik-baik, di luar Kristus, maka kita tidak bisa berani berkata saya anak Allah. Tetapi saya adalah budak dosa. Ketika kita tidak di dalam Kristus. Ketika kita di dalam Kristus, maka kita menjadi anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, Bapak Ibu, saya tidak mau bahas terlalu dalam mengenai budak. Tetapi ada satu pengertian yang harus kita mengerti bahwa ketika Israel berada di dalam penjajahan, maka mereka disebut budak. Nah, budak ini Bapak Ibu, kalau kita baca Efesus 2 ayat 3, budak itu adalah orang yang hidupnya, budak dosa itu adalah orang yang hidupnya tinggal di dalam dosa. Bahkan tanpa berpikir pun segala tindakannya, segala pembicaraan yang keluar dari mulut adalah dosa. Seringkali saya bertemu dengan orang lain Bapak Ibu yang tidak di dalam Tuhan. Ketika dia berbicara rasanya banyak sekali kebun binatang di dalam. Ngomongnya tidak sopan, ngomongnya asal-asalan. Tetapi berbeda ketika anak-anak Tuhan sudah menjadi anak-anak Tuhan. Saya percaya bahkan mulut kita pun diurapi oleh Tuhan untuk memperkatakan berkat. Amin. Nah, Bapak Ibu, budak, ketika kita masih jadi budak, maka yang terjadi di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semua, budak itu tidak memiliki nilai sebagai manusia. Tahu bangsa Israel? Ketika mereka berada di bawah penjajahan Mesir, maka mereka tidak memiliki nilai sebagai manusia. Bahkan yang terjadi ketika di masa pembuangan, ketika seangkatannya Esther, sebelum Esther beranjak dewasa, itu semua bangsa Israel itu dibunuh semua. Dan di dalam kepemimpinan bangsa Mesir, bangsa Israel disiksa sedemikian rupa karena apa? Mereka tidak memiliki nilai sebagai manusia. Bahkan mereka seorang budak itu diperjualbelikan seperti komoditas di pasaran. Jadi Bapak Ibu, zaman dulu bukan hanya ada pasar flamboyan, tetapi juga zaman dulu itu ada yang namanya pasar budak. Jadi pasar budak itu adalah orang-orang yang disebut budak, mereka dikumpulkan di satu tempat. Kemudian Tesa berangkat, dia mau belanja apa? Bukan mau belanja sayuran, dia mau belanja budak. Dia akan membeli dari tuannya. Kemudian dibawa pulang, disuruh ngapain apapun, terserah Tesa, mau ditendang, mau dilempar segala macam, tidak masalah.
Karena tidak ada hak asasi manusia untuk orang itu yang disebut budak. Tidak memiliki hak apa-apa, tidak memiliki nilai, bahkan diperjualbelikan. Kemudian apalagi Bapak Ibu, budak itu nyawanya tidak berharga. Ketika seorang budak mati, ya udah mati saja begitu saja. Bapak Ibu, tadi pertama saya katakan bahwa seorang budak tidak memiliki nilai sebagai manusia, tidak akan dianggap. Begitu juga kita, ketika kita masih di luar Kristus, kita tidak berharga. Tetapi di Yesaya 43 ayat 4, saya minta tolong baca satu ayat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Di saat dunia menganggap kita tidak berharga, maka kita akan baca satu ayat yang mengatakan betapa kita berharga di hadapan Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Ketika kita dianggap tidak berharga, tetapi Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi Bapak Ibu, sebelum di dalam Kristus, mungkin kita menjadi orang yang tidak berharga. Tetapi Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia berkata, engkau berharga dan mulia di pemandanganku. Amin. Jadi jangan sampai kita di tempat ini menganggap diri atau menganggap orang lain tidak berharga. Karena Tuhan berkata siapapun yang sudah di dalam Tuhan, dia berkata, aku mengasihi engkau, engkau berharga dan mulia di hadapanku. Jadi kenapa kita harus jadi anak-anak Tuhan? Karena ketika kita dianggap tidak berharga oleh dunia ini, Tuhan Yesus berkata, engkau berharga. Nah, kemudian seorang budak, Bapak Ibu, tadi saya katakan nyawanya tidak berharga, mati-mati saja. Itu budak itu setara nilainya dengan binatang. Kalau baik binatang mati biarkan begitu saja, seorang budak juga mati biarkan begitu saja. Kemudian apa lagi? Dia tidak memiliki hak, Bapak Ibu. Ketika tuanmu, yaitu dosa, mengatakan lakukan ini, engkau tidak punya hak untuk berkata tidak. Seorang budak hanya tunduk kepada perintah tanpa bantahan. Itulah keadaan kita sebelum terima Tuhan Yesus. Kita diperbudak dosa dengan luar biasa. Kemudian kita, Bapak Ibu, di dalam Yesus. Di luar Yesus kita tidak memiliki hak apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kita menjadi pewaris janji Allah. Amin. Bapak, Ibu, saya dan saudara, kita pewaris janji Allah. Ketika dunia menganggap kita tidak punya apa-apa, tidak memiliki hak sama sekali, bahkan mungkin kita tidak punya memiliki benda segala macam, harta kekayaan. Tetapi ingat satu hal, bahwa kita ini adalah pewaris kerajaan sorga, pewaris janji Allah. Amin. Nah, ini adalah kondisi ketika kita masih berada di luar Tuhan. Seorang budak yang tidak memiliki hak apa-apa, yang tidak memiliki nyawanya tidak berharga, juga hanya bisa tunduk pada perintah tanpa bantahan. Tetapi oleh karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, mari kita baca satu ayat 1 Korintus 6 ayat 20. Ini membuat kita mengerti, Bapak Ibu, siapa kita di dalam Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, Tuhan membeli kita dengan harga yang lunas. Dengan apa? Dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sebelumnya apa? Kita berada di luar Tuhan. Kita adalah budak dan hamba. Tetapi oleh karena pengorbanan Tuhan, kita saat ini dipindahkan dari kegelapan sana, dibawa ke dalam terang Tuhan yang ajaib.
Diganti status kita dari budak menjadi anak. Dari yang tidak berguna, Tuhan angkat kita menjadi berharga. Ini luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia membuat kita berharga di hadapannya. Dia bayar nyawa kita dengan nyawanya Dia. Karena seharusnya siapa yang mati? Kita yang mati. Bapak Ibu Saudara semua dan saya yang mati menanggung dosa. Tetapi Tuhan telah mati menanggung dosa kita, menggantikan kita. Dan Dia mengganti status kita dari budak menjadi anak. Makanya tadi dikatakan di Roma 8 ayat 15. Ketika Tuhan sudah beli kita, Dia tidak berikan roh perbudakan lagi. Tetapi Dia jadikan kita sebagai anak. Nah, tetapi Bapak Ibu kenyataannya ketika Tuhan sudah tebus kita menjadi seorang anak yang tadinya budak. Tidak sedikit tabiat budak, tabiat hamba masih kita bawa-bawa ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tidak sedikit ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, kita dicap label sebagai anak Bapa di sorga. Karena kita masih mengenakan tubuh yang fana ini. Kita masih melakukan tindakan-tindakan mental budak kita bawa ketika kita masih menjadi anak. Nah, apa buktinya Bapak Ibu? Mari kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 15. Nah, ketika Tuhan mengeluarkan kita dari perbudakan dosa, Dia berkata begini kepada kita. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita tidak mau Tuhan sebut lagi sebagai budak. Tidak Tuhan mau sebut lagi sebagai hamba dosa. Bahkan Tuhan berkata kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Karena apa? Tuhan memberitahukan kepada kita rahasia-rahasia kehidupan yang harus kita tahu. Tuhan lewat firman Tuhan diberitahukan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang percaya pasti akan selamat. Tuhan beritahukan kepada kita. Sekarang tergantung kita mau terima janji itu atau tidak. Yang paling penting bahwa Tuhan sudah melakukan satu tugas yang luar biasa. Dia mati di kayu salib. Dia ganti status kita dari budak menjadi anak. Amin. Jadi harus kita ketahui sama-sama untuk kita selalu renungkan. Supaya kita mengerti betapa berharganya pengorbanan Tuhan di kayu salib. Pengorbanan Tuhan di kayu salib Bapak Ibu mengubah kita dari budak menjadi anak. Amin. Ingat baik-baik supaya dalam berjuang, di dalam kita perjuangan iman kita ini, kita tidak lengah. Karena kita tahu betapa berharganya darah Yesus yang telah ditumpahkan untuk kita. Dulu saya budak, tetapi Tuhan angkat saya jadi anak oleh karena pengorbanannya di kayu salib. Nah, Bapak Ibu itu tadi saya katakan, tidak sedikit orang yang sudah dianggap jadi anak, diangkat jadi anak oleh Tuhan Yesus. Tetapi masih bawa mental seorang hamba dan budak. Buktinya apa Bapak Ibu? Seorang hamba, mari kita baca di Matius 18 ayat 27 sampai 30. Oh ya, nanti dulu. Itu nanti dulu. Bapa mau menjadikan atau mengadopsi kita sebagai anak. Tetapi manusia cenderung menjadikan dirinya hamba. Tuhan sudah mau menjadikan kita anak, tetapi tidak sedikit yang masih menjadikan dirinya sebagai seorang hamba. Buktinya apa? Seorang hamba, kesetiaannya diukur dari upah atau apa yang didapat. Bapak Ibu, seorang yang masih bermental hamba, dia akan berpikir begini, saya ke gereja, kira-kira saya diberkati atau tidak? Saya ke gereja, saya dapat apa? Saya ikut Tuhan Yesus, saya dapat apa?
Saya melayani sebagai WL. Cuannya berapa? Saya melayani sebagai pengkhotbah. Kalau tidak 1 juta sekali khotbah saya tidak mau terima. Saya sebagai apa lagi banyak hal. Sebagai asar. Kalau tidak dibelikan seragam saya tidak mau jadi asar. Ini adalah satu mental seorang hamba. Melakukan segala sesuatu. Kesetiaannya tergantung dari apa yang didapat. Tapi saya percaya malam hari ini Bapak Ibu kita semua yang ada di tempat ini. Kita setia datang beribadah di tempat ini karena bukan apa yang kita dapat. Tapi karena kita sadar kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Bahkan bukan kita berkata, saya mau datang ke gereja kalau saya disembuhkan. Saya mau datang ke gereja kalau saya diberkati. Tetapi mental anak Tuhan, diberkati tidak diberkati, itu urusannya Tuhan. Urusan saya apa? Sebagai anak saya harus taat. Itu dia. Anak yang baik, dia tidak akan mempertanyakan perintah bapaknya. Karena apa? Perintah bapak itu pasti yang terbaik. Waktu bapak itu pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Bapak Ibu, kadang kita tidak bisa mengerti maksud Bapa di dalam kehidupan kita. Tetapi jadilah anak yang baik. Jangan mengukur kesetiaanmu kepada Bapa, kepada Tuhan dari apa yang kamu dapat. Amin. Ketika engkau kehilangan segala-galanya. Bapak Ibu, satu hal yang saya belajar dari Ayub. Memang dia menjadi anak Bapa yang luar biasa. Kenapa? Bahkan ketika dia kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya segala macam. Dia tidak berkurang kesetiaannya kepada bapaknya. Itu juga jadi harapan saya kepada Bapak Ibu semua di tempat ini. Apapun yang kita alami, jangan mengurangi kesetiaanmu kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya rindu kata-kata ini sama-sama kita katakan. Apapun yang terjadi tidak akan mengurangi kesetiaan saya kepada Bapa. 3, 2, ya. Apapun yang terjadi tidak akan mengurangi kesetiaan saya kepada Bapa. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu, mental hamba, dia membatasi Allah Bapa dari berkat yang diterima. Ketika dia diberkati banyak, ketika banyak komisinya, dia akan berkata, wah Allah itu baik. Tetapi ketika yang diterima sedikit, dia berkata, Allah itu jahat. Nah itu tadi yang saya katakan, bahwa apapun yang terjadi di dalam kondisi hidupmu, tidak akan mengurangi kesetiaan dan kecintaanmu kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya ada buat satu lagu yang beberapa waktu lalu, ketika saya sharing kepada istri saya, ada satu liriknya begini. Ku berjanji untuk setia menyembahmu Yesus. Jadi memang lirik itu simple tetapi punya makna yang dalam secara pribadi kepada saya. Ku berjanji untuk tetap setia menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi. Itu tidak akan mengurangi rasa cinta saya kepada Tuhan. Amin. Nah, Matius 18 ayat 27 sampai 30. Ini mental seorang hamba. Dan saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak membawa mental ini lagi. Amin. Tapi kita menjadi mental seorang anak yang diberkati. Bukan dari apa yang kita terima. Tetapi kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Bapa di sorga. Kita ada di tempat ini saat ini bukan karena ada sesuatu yang mau kita dapat. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Nah, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Ini adalah kasus seorang hamba dan tuannya. Lanjut 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu.
ayat 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Bapak Ibu, ini adalah keadaan mental seorang hamba yang tidak berubah. Dia punya utang yang banyak. Tetapi dia mohon belas kasihan tuannya. Diampuni atau tidak? Diampuni. Tetapi ketika ada temannya yang berutang 100 dinar. Maka dia keluar, dia cekek temannya, kawannya. Kemudian apa lagi? Dilempar ke dalam penjara. Mental seorang hamba, dia suka menghakimi dan tidak mau mengampuni. Tapi mental anak Tuhan, dia tidak mau menghakimi karena dia sudah menerima kasih karunia. Dan dia pasti mengampuni sesamanya karena dia diampuni. Amin. Jadi karakter atau mental seorang hamba yang sering dibawa anak-anak Tuhan adalah apa? Tidak mau mengampuni dan apa? Suka menghakimi. Tapi saya percaya di tempat ini semuanya suka mengampuni. Yang suka mengampuni kata dengan kuat amin. Katakan saya suka mengampuni. Saya tidak suka menghakimi. Amin. Jadi Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, pastikan bahwa kita adalah mentalnya mental pemenang. Orang yang tidak suka menghakimi dan orang yang suka mengampuni. Karena kita sadar utang kita lebih besar sebenarnya. Tetapi Tuhan sudah bayar dengan lunas. Utang yang secuil itu. Bapak Ibu, pelanggaran kita sangat banyak. Apabila samping kiri kananmu saat ini ada pelanggaran yang sedikit, ampunilah. Bapak Ibu, saya minta ampun ya kalau ada kesalahan. 100 dinar itu mohon dilunaskan. Karena apa? Bermiliar-miliar utang Bapak Ibu sudah dilunasi oleh Tuhan Yesus. Kita yang sadar diri, kita sadar bahwa utang kita begitu besar kepada Tuhan. Tidak mampu kita bayar, utang dosa kita banyak. Tetapi Tuhan mengampuni kita. Oleh karena itu, jangan menghakimi dan mengampunilah. Amin. Nah, ketiga Bapak Ibu tadi pertama status kita sebagai budak sebelum kita percaya Tuhan. Tetapi pada kenyataannya walaupun sudah dianggap sebagai anak, kita masih menjadi hamba dengan punya mental-mental seperti itu. Tetapi malam hari ini, marilah kita menjadi anak yang baik. Anak-anak Tuhan yang baik. Bapak Ibu, anak inilah yang dikehendaki Bapa di sorga. Dia berkata tadi, engkau panggil dia ya Aba, ya Bapa. Tuhan tidak berkata gini, panggil saya iya Om. Om. Tuhan tidak suruh kita panggil dia Om. Tuhan tidak suruh kita panggil dia Raja. Tuhan tidak suruh kita panggil dia Bos. Tapi dia suruh kita panggil dia apa? Ya Aba, ya Bapa. Ini adalah hubungan yang sangat intim antara seorang anak dan seorang bapa. Kerinduan Tuhan, engkau datang kepada dia dan berkata, ya Aba, ya Bapa. Tuhan tidak mau engkau datang, ya Bos. Tetapi Tuhan mau hubungan yang lebih intim lagi. Karena apa? Hubungan kita dengan bos itu berbeda. Tetapi hubungan antara anak dan bapak itu sangat dekat. Saya ingat dulu papa saya, padahal ketika kami makan, padahal lauk itu sudah dibagi. Tapi namanya anak-anak pengennya banyak. Punya saya habis, punya papa saya belum habis. Saya agak goyang-goyang kursi sedikit. Udah habis soalnya. Akhirnya papa saya ngerti. Dia langsung ambil dari piringnya. Dia kasih ke saya. Tapi tidak taunya diri saya tidak terima kasih. Saya santai-santai aja makannya. Itu Bapa di dalam dunia. Ketika sudah mulai goyang-goyang. Dia tahu kita minta sesuatu. Papa saya ketika saya mulai goyang kursi saya. Karena punya saya habis langsung dikasih. Satu hal yang harus kita mengerti Bapak Ibu. Apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita. Tuhan buat baik adanya. Percaya itu. Apapun yang terjadi. Buruk, jelek yang terjadi dalam kehidupanmu menurut pemandangan kita. Terimalah dengan sukacita. Karena pada dasarnya
Tuhan itu merencanakan yang terbaik. Saya kesaksian satu lagi, Bapak Ibu, dulu juga saya cerita sama istri saya. Ketika saya SMP, waktu itu papa saya beli motor. Akhirnya kalau dia berangkat kerja naik motor. Saya dibelikan sepeda. Jam saya berangkat ke sekolah dan jam papa saya berangkat kerja itu jamnya sama. Tetapi kami keluar dan tujuannya juga satu arah. Tetapi ketika kami keluar rumah, papa saya naik motor tanpa boncengan. Saya naik sepeda ngos-ngosan. Kemudian di samping jalan ketemu anak orang dikasih naik lewat motor. Saya naik sepeda. Di situ saya berontak, Bapak Ibu. Wah, ini papa saya ini jahat. Masa saya disuruh naik sepeda? Anak orang disuruh naik motor. Jadi nanti sekali-sekali saya sengaja bangun terlambat. Jadi kalau saya sudah bangun terlambat, papa saya bilang, oh ya udah kamu ini bangunnya terlambat, ya udah bareng papa saja biar nggak terlambat. Jadi itu dulu trik-trik saya kalau mau naik ikut motor papa saya bangun agak terlambat. Tetapi pertama-tama Bapak Ibu saya pikir papa saya jahat. Kenapa anak orang enak naik motor dengan dia? Sedangkan saya harus genjot sepeda sampai baju saya harus basah keringat. Saya sampai sekolah ngos-ngosan. Secara daging saya protes dong. Papa saya jahat. Tetapi akhirnya semakin hari semakin saya mengerti. Tujuan papa saya itu bukan karena jahat. Tapi karena dia baik kepada saya. Dia mau melatih saya supaya saya bisa hidup mandiri. Karena ada saatnya ketika kami harus berpisah. Saya harus tinggal di Jogja, mereka tinggal di Nias. Cara-cara seperti itu melatih saya untuk hidup mandiri. Kadang Bapak Ibu, ketika terjadi sesuatu yang sulit di dalam kehidupan kita, kita berkata bahwa Tuhan Yesus jahat. Tapi percayalah, percaya firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita saat ini, ketika kita di dalam Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, kita sebagai anak kita percaya bahwa kita adalah pewaris janji Allah. Apapun yang Bapa lakukan tujuannya untuk kebaikan kita. Tetapi dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita secara manusia. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memberlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bapak Ibu, Bapa yang baik. Maka yang dilakukan pertama di dalam kehidupan kita, tadi di ayat yang kelima dikatakan bahwa Dia akan mendidik kita. Balik ke ayat kelima. Dan sudah lupa, langsung. Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Bapa yang baik, Dia akan selalu mendidik kita setiap waktu. Amin. Didikan itu ada yang mengenakan. Didikan yang mengenakan apa? Diajak jalan-jalan, dikasih tahu ini, yang ini. Kalau dulu papa saya didik saya berbagai macam. Kadang disuruh ikut dia. Kami naik sepeda sama-sama. Dia didik saya. Kalau kamu naik sepeda harus sebelah kiri. Harus lihat ke depan. Dan jangan berada di tengah. Itu didikannya enak tuh. Jalan-jalan setiap hari Minggu kami naik sepeda berdua. Tetapi ada saatnya didikan yang rasanya kurang mengenakan.
Dia suruh saya ke kebun, suruh saya ambil parang, kemudian harus tebas rumput, harus angkat kayu. Itu juga adalah didikan. Terkadang kita sebagai anak, enaknya didikannya apa? Yang pertama tadi disuruh jalan-jalan. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan mendidik kita berbagai cara. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini punya berbagai cara untuk mendidik anak-anak. Tetapi orang tua yang baik, dia akan mendidik anak dengan tepat. Pertama, dia akan didik kita. Dia akan memberitahukan kepada kita tentang apa yang dia mau. Bagaimana cara Tuhan mendidik kita? Dia memberikan kita firman Tuhan yang setiap hari kita harus baca, pelajari. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan ini supaya engkau berhasil dan engkau beruntung. Tuhan bisa mendidik kita lewat kiri kanan kita, saudara-saudara kita. Manusia, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita bisa dididik lewat itu. Saya bisa dididik lewat Bu Ilham, saya bisa dididik lewat istri saya bisa dididik oleh Pak Ahyung yang di belakang. Dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki. Kita bisa dididik dengan berbagai cara. Kita bisa dididik dengan kita kehilangan sesuatu. Kita bisa dididik dengan kita dihina. Kita bisa dididik ketika kita sakit. Tetapi ingat baik-baik dikatakan, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Itu tadi yang saya katakan. Apapun yang terjadi, Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau mendidik kita. Kemudian yang kedua, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Bapak Ibu, ketika Bapak yang baik dan kita sebagai anak, pertama kita dididik, maka kedua kita akan diperingatkan. Kalau dari hasil didikan kita tidak berubah, maka dia akan memperingati kita. Akan ada rambu-rambu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jangan. Yang saya ajarkan adalah jangan berbohong. Tetapi kita masih berbohong. Maka kita diperingatkan. Tetapi setelah diperingatkan juga tidak ada perubahan. Maka Tuhan berkata di ayat ke-6. Maka Tuhan akan menghajar kita karena kita dikasihinya. Jikalau Tuhan sudah mendidik kita sebagai anak, kita sudah diperingati dan tidak mau dengar, maka berlaku hajaran. Bapak Ibu, saya ingat dulu saya kelas 2 SMP, saya bolos sekolah. Kemudian setelah saya bolos sekolah sampai surat dari sekolah ke orang tua saya. Ketika saya baru melangkah, ternyata surat itu lebih duluan sampai dari saya. Ketika saya melangkah masuk ke dalam rumah, papa saya tidak banyak ngomong, langsung tampar saya dengan keras. Karena sudah dididik, juga sudah diperingatkan. Saya sudah diperingatkan, jangan bergaul dengan ini karena nanti kamu begini-begini. Tapi tetap saya lakukan. Akhirnya tetap saya melakukan pelanggaran. Saya masuk ke dalam rumah dan saya langsung ditampar dengan keras. Tetapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan untuk menghajar. Papa saya bukan itu yang dikehendaki untuk menghajar saya. Setelah beberapa lama akhirnya setelah dia hajar saya, waktu itu saya nangis. Setelah dia hajar saya, kemudian dia rangkul kembali. Dia lihat, tadi sakit gak nak? Itulah Bapak. Ketika saya ingat itu, saya mau menangis Bapak Ibu. Kalau saya ingat hal seperti itu. Papa saya tampar saya dengan kuat. Tapi dia bukan menampar karena dia membenci saya. Dia menampar saya. Dia menghajar saya karena dia mengasihi saya. Ada saatnya ketika engkau sudah diperingati. Engkau tidak mau dengar. Tuhan akan menghajar. Tetapi tujuan hajaran bukan untuk menjatuhkan. Tetapi untuk kasih Tuhan. Bahkan ketika sudah dihajar. Dia akhirnya rangkul saya. Papa saya ikutan nangis dengan saya. Kamu gak apa-apa nak. Padahal dia yang tampar. Papa saya tampar saya dengan kuat. Ini merah lebam. Kemudian dia rangkul saya. Dia peluk saya. Dia elus. Gak sakit ya. Terkadang itu kejadian yang kita alami. Kita akan dididik Tuhan sebagai anak.
Jadi Bapak Ibu, sebelum dihajar, hendaklah ketika sudah diperingati, bertobatlah. Karena kalau tidak, Tuhan terpaksa menghajar. Bahkan di ayat firman Tuhan dikatakan sebagai orang tua jasmani, janganlah engkau segan-segan menghajar merotan anakmu, supaya engkau tidak dibuat susah ketika engkau tua. Ketika dia salah, katakan dia salah. Peringatkan. Ketika sudah tidak mau peringatan, terpaksa hajar dengan kasih. Bapak Ibu, Bapa yang baik, dia akan menghajar kita dengan kasih. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang pernah merasakan hajaran Tuhan, bersyukurlah. Karena apa? Ayat ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Bapak Ibu, bisa angkat tangan yang tidak pernah dihajar oleh ayahnya? Tidak pernah ya? Dari kecil? Wah, luar biasa ya. Nakal nggak Bu? Nakal ya? Wah, berarti harusnya dulu dengar ini dulu ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Bapak Ibu mendidik anak, walaupun saya belum punya anak ya. Mendidik anak itu. Firman Tuhan berkata, jikalau perlu dihajar, rotanlah dia. Supaya berubah kelakuannya. Tapi hajaran itu bukan tujuan untuk menghancurkan, menyakiti. Tetapi karena kasih. Ibu hajar Nelson juga Bu? Hajar ya. Kalau Bu Jessi hajar Derek sama itu ya, bagus. Pak Amin pernah hajar itu nggak Jeki? Gak pernah ya? Berarti kesempatan sekarang Pak. Jangan Pak. Ditegur Pak, diperingati. Nah, kita sebagai anak bersyukurlah. Dari status kita sebagai budak, sekarang kita menjadi anak. Dan proses kita menjadi anak, kita akan dididik, kemudian diperingati, dan ketiga dihajar. Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kalau engkau tidak pernah dihajar oleh Bapa karena kamu berbuat kesalahan, berarti kamu adalah anak-anak gampang. Tapi setiap kita, saya percaya Bapak Ibu, saya pun merasakan hajaran Tuhan ketika saya bandel. Dan saya harus bersuka cita, karena apa? Saya bukan anak-anak gampang, tapi saya anak Tuhan. Tuhan hajar kita karena dia peduli kita sebagai anak. Saya percaya Bapak Ibu, Bu Ahyung gak mungkin hajar anak tetangga. Tiba-tiba ada anak tetangga nakal, Bu Ahyung langsung ambil rotan hajar habis-habisan. Gak mungkin karena Bu Ahyung bukan orang tua. Tetapi kalau anak Bu Ahyung nakal, wajar Bu Ahyung dan Pak Ahyung untuk menghajar mereka supaya mereka baik adanya. Nah, tetapi Bapak Ibu, walaupun kita sebagai anak, status sebagai anak, tidak cukup kita sebagai anak. Satu pertanyaan yang kadang membuat orang resah ketika sudah berumur 25 tahun ke atas apa? Baik kepada anak itu sendiri ataupun kepada orang tuanya. Kapan nikah? Biasanya kalau sudah umur 25 sampai 30 ke atas, biasanya pertanyaan yang sering ditanyakan adalah kapan nikah? Karena apa? Pada dasarnya orang tua kita membesarkan kita sampai suatu saat nantinya kita dewasa dan kita akan menikah. Nah, status kita selanjutnya setelah kita menjadi anak, maka Bapa mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai Kristus. Mari kita baca satu ayat Bapak Ibu, 2 Korintus 11 ayat 2. Ini adalah perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi.
Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita yang sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, kita sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Tetapi sebelum kita menjadi mempelai Kristus, selanjutnya adalah kita disebut calon mempelai Kristus. Nah, satu hal yang harus diperhatikan, orang yang boleh menikah adalah pertama harus cukup umur. Dengan kata lain adalah dewasa, matang. Galatia 4 ayat 3. Tadi hanya sebatas anak Bapak Ibu, tetapi tidak cukup di situ saja perjalanan iman kita sebagai orang Kristen. Galatia 4 ayat ketiga, kita sedang dibawa menuju satu status, yaitu apa? Mempelai Kristus. Dan saat ini kita sedang disebut sebagai calon mempelai Kristus. Karena tadi dikatakan apa? Kita sudah dipertunangkan dengan Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2, Galatia 4 ayat 3. Demikianlah pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Nah, yang jadi mempelai Kristus ini adalah orang yang sudah akil balik. Maksudnya apa? Kita dewasa matang secara rohani. Kita tidak membawa lagi karakter mental seorang budak dan hamba. Tetapi kita menjadi anak-anak yang dewasa. Kita bertumbuh. Bapak Ibu, kita menjadi anak. Tetapi kita bukan anak-anak. Kalau anak-anak yang dia makan setiap hari apa? Susu, bubur yang lembut-lembut. Tetapi orang yang anak sudah dewasa, setiap hari dia makannya apa? Makanan keras. Rio saya percaya tidak makan Promina lagi. Masih makan Promina Rio? Enggak lagi ya. Saya percaya Pak Santo tidak berikan Promina lagi untuk Rio. Enggak kasih susu SGM lagi. Tetapi ada Cukyo yang keras-keras. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan makanan-makanan ringan lagi. Makanya Bapak Ibu, orang yang sudah lama di dalam Tuhan tetapi cepat tersinggung, berarti dia masih suka makan Promina. Tetapi orang yang ketika disinggung bagaimanapun tetap tidak tersinggung, berarti sudah biasa makan nasi goreng. Makanan keras. Bapak Ibu, orang yang masih anak-anak, orang yang masih bayi rohani dikatakan bertobatlah, dia bukan bertobat, malah makin jauh. Tetapi orang yang sudah kuat di dalam Tuhan dikatakan bertobatlah, maka dia bertobat. Jadi indikatornya apa Bapak Ibu? Ketika firman Tuhan datang kepada kita, baik itu lewat saya sebagai hamba Tuhan, sebagai teman rekan sekerja pelayanan, ketika kita diperingati, kita tidak menjadi orang yang tersinggung. Tetapi apa? Kita siap makan makanan keras, didikan yang keras, karena Tuhan tahu kita sudah dewasa. Jadi jangan selamanya mau jadi anak-anak. Karena apa? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi saya umpamakan tadi sebagai manusia jasmani. Dari umur 0 bulan sampai umur 30 tahun. Makanya Promina, susu bubur bayi segala macam. Saya percaya dia tidak akan kuat berdiri, akan loyo. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang yang setiap hari makan makanan keras firman Tuhan. Saya percaya terjadi pertumbuhan. Nah, indikator seseorang yang dikatakan dewasa Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan maka dia akan berbuah. Orang yang siap untuk menikah. Orang yang akan disebut sebagai calon mempelai. Dia sudah matang alat reproduksinya. Begitu juga dengan kita di dalam Tuhan. Kita yang siap menjadi mempelai Kristus. Yang saat ini menjadi calon mempelai Kristus. Sudah menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Kalau tidak berbuah sama sekali berarti kita masih anak-anak. Karena tidak pernah terjadi pertumbuhan dan tidak berbuah. Bapak Ibu, perpindahan kita dari budak menjadi anak
dan Tuhan mengharapkan kita menjadi mempelai Kristus. Itu semua bisa terjadi kalau kita mau dididik Tuhan dan kita mau dengar ketika diperingati dan kita tetap bersuka cita ketika kita dihajar Tuhan. Maka saya percaya kita menjadi umat Tuhan yang dewasa. Tetapi orang yang ketika dididik Tuhan menolak, diperingatkan menolak, dihajar malah menghujat Tuhan, tidak akan jadi apa-apa. Tapi malam hari ini Bapak Ibu kita ambil satu komitmen. Tuhan didik kami. Tuhan peringati kami. Peringatkan kami ketika kami salah. Dan kalau memang perlu Tuhan kami bandel, maka kami ikhlaskan hati kami untuk dihajar oleh Tuhan. Tetapi kembali kepada kita Bapak Ibu. Apabila kita sudah dididik dan diperingati kita dengar, maka tidak akan sampai kepada hajaran. Nah, perjuangan Tuhan Yesus di kayu salib begitu besar Bapak Ibu. Dia harus menggantikan kita yang harusnya mati, maka yang mati adalah Tuhan Yesus. Maka hargai itu. Status kita di tempat ini bukan lagi budak, tetapi kita sebagai anak. Dan marilah kita menjadi anak yang baik, karena Bapa kita adalah Bapa yang baik. Amin.